ngomongin soal hati, kadang-kadang tuh ya kalau kita bikin lagu tuh kan banyak inspirasi yang datang Iya. ke sekitar dari masalah hati dan masalah keluarga. Iya. Kan kemarin juga Mita baru ini ya, baru mengalami satu kejadian yang lumayan bikin hati Oh, tuh iya. bergetar gitu ya. Adanya gimana kabarnya? Alhamdulillah udah mendingan sih, dia udah boleh pulang ke rumah dari hari Rabu kemarin. Sekarang lagi perawatan di rumah, masih intensif juga kayak di rumah sakit, cuman memang udah boleh pulang, jadi aku dirawat di rumah. Dirawat di rumah, aku siapin perawat, aku siapin peralatannya semua, aku siapin supaya dia nyaman, jadi dia nggak ngerasa ada yang kurang kayak di rumah sakit gitu. Oh, ini kita lagi lihat ya. Iya benar, ini Iya. adanya Mita, Kiki ya namanya ya. Iya, Sakit apa Mita kalau boleh tahu? sakit radang selaput otak sama Meningitis. infeksi paru-paru. Iya. Sama infeksi paru-paru. Awal kisahnya bisa jadi seperti itu gimana? Awalnya sih dia kan memang anaknya diem, dia paling pendiam, terus ya nggak pernah ngomong apapun gitu kan. Kalau misalnya sekedar ngomong cuma sekedar yang nggak pernah curhat, nggak pernah apa. Tiba-tiba 2,5 bulan yang lalu dia tuh nggak mau makan. Jadi memang gejalanya dokter ternyata katanya memang ada perubahan sikap dari mulai nggak mau makan, terus gampang marah, terus pengen sendiri. Itu meningitis tuh penyebabnya gejalanya itu. Terus tiba-tiba dia drop, masuk rumah sakit kecil, aku pikir cuma mau diinfus, ternyata besoknya masuk ICU. Dan dia nggak sadar selama 3 minggu. 3 minggu tidak Jadi sadar. bisa dibilang Jadi, itu koma. Koma. Jadi 7 hari koma yang bener-bener nggak bangun sama sekali. Masuk minggu kedua udah mulai agak sedikit ada respon, tapi dia masih merem gitu. Tapi respon kesadarannya udah mulai dari yang kayak misalnya dicubit sama dokternya tuh udah mulai ada rasa. Tadinya nggak ada sama sekali. Itu di minggu kedua. Itu di minggu kedua, minggu ketiga masuk lagi dia udah mulai sedikit buka mata kadang-kadang, tapi nanti merem lagi gitu. Itu selama 3 minggu itu infus terus terpasang Terus di semua, ICU. semua. Mita Sampai- nungguin? Sama dia juga nungguin. Pada di rumah. saat itu kan awalnya Mita mungkin nggak tahu ya, mungkin menganggap bahwa oh mungkin sakit biasa segala Iya. macam. Gimana perasaannya pas tahu begitu masuk rumah sakit kecil Meningitis. terus abis itu ternyata adiknya terserang radang selaput otak sampai akhirnya koma. Pada saat itu gimana perasaannya? Aku nggak nyangkanya pas dia masuk ICU waktu hari kedua, karena hari pertama itu dia masih ngomong. Dia masih ngomong, masih manggil mama. Terus tiba-tiba besoknya aku sama Dara kan nginep di rumah. Kita ada kerjaan gitu. Kita pulang dulu terus mau mandi, mau tidur. Tadinya mau tidur sebentar karena besoknya ada kerjaan. Tapi ternyata feeling aku nggak enak. Sore itu aku nggak bisa tidur, nggak tahu kenapa. Tiba-tiba mama nelpon, dia masuk ICU. Akhirnya 5 jam di ICU rumah sakit yang pertama, dokter bilang dia harus pindah ke rumah sakit gede karena harus CT scan otak segala macem, MRI dan lain-lain. Itu hanya ada di rumah sakit gede. Aku panik juga nyuruh manajer aku, Elsa, nyariin rumah sakit yang siap ICU-nya pada saat itu. Tengah malam jam 2 itu baru dapat kabar ada salah satu rumah sakit yang siap ruang ICU-nya untuk menerima dia dalam kondisi kayak gitu kan. Jadi akhirnya kita pakai ambulan tengah malam itu pindah rumah sakit, masuk ICU, itu semua panik. Mama nangis, adik aku yang paling bungsu cowok juga nangis gitu. Nggak nyangka karena tadinya Ternyata tuh nggak penyakitnya serius. tadinya nggak mikir sampai kayak gitu, sampai jam 7 pagi baru ada dokter yang ditanganin sama IGD-nya, ditanganin segala macam. Tiba-tiba udah hasil CT scan-nya keluar, baru ada dokter yang bilang kalau dia tuh diagnosanya kena meningitis. Meningitis, Nah, radang selaput pertama kali Mita dengar meningitis. Kan buat orang awam ini kayaknya berat. Iya, Dari penyakit yang namanya. karena Bukan menyerang ke flu, daerah otak bukan segala macam gitu ya. sakit pusing, tapi meningitis itu. Apa yang pertama kali Mita rasain begitu dengar kata-kata itu? Yang pasti yang aku rasain tuh sebenarnya aku udah dari mulai dia masuk ICU yang rumah sakit kecil itu aku udah drop. Udah drop, aku mikir, aku ngelihat dia tuh udah nafas tuh cuma di sini. Tuh udah pakai bantuan nafas, udah di sini lah. Maksudnya aku mikir saat itu udah jelek aja gitu. Apa ini udah mikir sakaratul maut atau apa, karena udah ngeri banget ngelihatnya. Ternyata pas masuk situ ditanganin, dokter juga bilang sebenarnya bilangnya 50-50. Tapi ternyata pas 3 minggu kemudian dia baru bilang, tadinya aku nggak mikir loh kata dokter bahwa dia akan bertahan lama di ICU gitu. Tadinya mereka mikir mungkin 3 hari atau mungkin 2 hari dia udah lewat gitu. Karena memang kondisinya dia tuh ada dalam kondisi yang benar-benar kritis.
Dan Waktu di dibilang 50-50 tadi, Mita sempat terlintas nggak? Mita akan kehilangan seorang adik. Ya kepikiran. Mama waktu itu gimana pas tahu dengan kondisi Kiki seperti itu, terus juga mendengar 50-50. Ya semua keluarga udah pasrah sebenarnya, udah pasrah banget. Tapi aku nggak tahu kenapa aku percaya aja, mungkin pas pindah rumah sakit ditangani dengan baik segala macem, tiba-tiba aku sama mama yakin gitu, pasti suatu saat ini nggak tahu kapan, aku yakin adik aku bakal balik gitu, bakal balik, bakal sehat lagi. Makanya dari situ aku mulai mikir apapun akan aku lakuin. Aku bilang sama dokter, dok, apapun akan aku lakuin, dokter all out aja, apapun yang mau dilakuin aku akan bayar. Aku akan usaha segala macam supaya ada aku bisa sembuh gitu. Akhirnya mereka gila-gilaan nanganinnya sampai akhirnya 3 minggu masuk 3 minggu kemarin itu makin baik. Gitu. Waktu pas dokter bilang, dan kan yang pasti satu keluarga jadi shock. Mita harus jadi sosok yang paling kuat di situ. Pernah nggak sih di saat semuanya lagi kumpul, pasti Mita kan nggak bisa nangis karena depan mereka. Tapi di balik itu semua, Mita sendiri diem, nangis. Aku curhatnya cuma bisa sama dia, sama Neng Dara. Jadi waktu didiagnosa, aku di depan mama aku nggak ya berusaha untuk kuat ya, karena kan ngelihat mama udah nangis. Adik aku yang cowok yang bungsu aja, yang aku pikir dia tuh kuat, ternyata aku pikir dia cuek, ternyata dia juga sayang banget sama abangnya gitu. Sampai akhirnya dia nangis, dan sampai sekarang Yuka itu adik aku, dia yang tadinya main terus, ngeband terus, sekarang sama sekali nggak mau pulang ke rumah gitu. Jadi aku ngeliat kondisi adik aku yang udah kayak gitu parahnya, adik aku yang bungsu yang tadinya doyan main sekarang nggak mau balik ke rumahnya yang di Tangerang karena sekarang ada di base camp. Dia mau nungguin kakaknya gitu. Dari situ aku mikir ini aku nggak boleh drop. Aku cuma cerita ke Dara dan nangis di depan dia, cuman dia yang bisa nenangin gitu. Apa yang paling ditakutin waktu itu sama Mita? Ya nggak ada harapan hidup buat adik aku, itu yang paling aku takutin. Karena Ya. dokter mengatakan 50-50 itu ya. Ya, Berarti waktu itu sempat kepikiran udah hopeless, ya, putus asa. putus Dan asa banget pas pada pertama waktu kali. itu kan Mita bilang, pokoknya lakukan apapun yang terbaik buat adik saya. Yang penting adik saya selamat gimana pun caranya. Apa itu juga yang membuat akhirnya Mita sampai terdengarnya kejar setoran untuk kerja, untuk nyanyi, untuk biayain Kiki di rumah sakit gitu. Justru kalau 2-3 minggu pertama itu banyak kerjaan yang terbengkalai. Banyak job yang ada beberapa yang di reschedule, ada beberapa yang dibatalin. Dan itu ya aku mikirnya kalau misalnya aku harus stuck begitu, aku kan memang harus butuh biaya banyak ya. Aku udah jual mobil. Ada beberapa investasi juga yang ya untuk dia lah, untuk pengobatan lah gitu. Aku ngerasa bebannya sebenarnya sih ke tim ya, terutama Dara gitu. The Virgin ini kan berdua. Kalau misalnya aku harus stuck di situ aja, terus nggak nerima kerjaan, kan kasihan yang lain. Aku punya partner, dia juga ada di timnya The Virgin gitu. Dan yang lain dari mulai manajer, asisten, makeup segala macam kru. Kalau aku nggak mikirin job harus diambil, aku kayaknya egois banget kan. Jadi akhirnya setelah 2 minggu adik aku udah mulai enak, aku ambilin lah job ibaratnya gitu. Demi Bilang ke untuk manajer kebiayaan. sekarang mulai kerja lagi karena aku juga butuh, yang lain juga butuh.